Nah, yang ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Kekuatan dan sukacita. Tuhan bisa menjadi. Shalom Jemaat GPD Kobo Permai. Apa kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati, dan selalu diberikan kekuatan ya oleh Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dan juga renungan firman Tuhan. Semoga ini bisa memberikan kekuatan bagi jemaat semuanya ya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dengan setia masih mengikuti acara pujian dan firman Tuhan lewat media online ini. Bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari ini, kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk bisa Tuhan kembali berkumpul lewat media online ini Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu, kami akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan, baik yang menjadi pembicara, bahkan yang mendengarkan. Kiranya Engkau sama-sama menolong kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kata-kata yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk memberikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Tema yang diberikan bagi saya untuk saya bagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian adalah tekun walaupun sulit. Puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengartikan tekun itu pun sudah mengandung sesuatu yang sulit. Tekun saja sudah sulit, apalagi ditambah walaupun sulit. Tekun tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan. Kadang orang menganggap bahwa tekun itu adalah hal biasa, padahal di dalamnya itu adalah banyak sekali yang harus kita lakukan. Banyak sekali hal, misalkan kedisiplinan yang harus dilakukan. Motivasi dalam diri kita. Kalau dalam diri kita prosentase malasnya lebih banyak, tekun itu tidak akan terjadi. Tekun itu harus berulang-ulang dilakukan. Tekun itu adalah intensitasnya banyak, tidak 1, 2, 3, 4, banyak sekali, bahkan bisa puluhan, mungkin ratusan kali harus dilakukan. Tekun itu tidak mudah langsung menghasilkan sesuatu yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Tekun itu harus, kembali yang saya katakan bahwa tekun itu harus diulang-ulang, terjadi pengulangan, dan itu tidak mudah. Dan tema kita adalah tekun walaupun sulit. Seperti contoh dalam kamus atau Wikipedia atau di Google, semuanya ya saya dapatkan kalau tekun itu artinya telaten, rajin. Dan sebelum diberikan kata tekun itu, di kata-kata sebelumnya itu ada kata kerja. Ya, jadi tekun belajar dengan tekun, bekerja dengan tekun, dan lain-lain. Jadi ada kata kerja di situ. Yang tadi saya katakan, ada intensitasnya, ada pengulangannya. Dan saat ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempelajari tekun itu dalam Alkitab. Ada beberapa pasal ya, ada beberapa kitab di sini dalam Alkitab yang memberitakan atau mempelajari atau Tuhan memerintahkan tentang ketekunan, yaitu tentang Ayub 1. Ayub di situ memberitakan tentang tekun dalam kesalehan. Ayub di sini kita pelajari dalam Ayub ini adalah tekun dalam kesalehan. Kemudian kedua, Amsal 8 ayat di sini dikatakan tekun mencari aku. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa
eh, cari di sini arti akunya itu siapa. Tekun mencari aku dalam Amsal 8 ayat 11 itu akunya siapa ini? Mungkin Bapak Ibu bisa pelajari, kemudian bisa tulis dalam komen di YouTube di akun GPDI Kopo Permai untuk Amsal 8 ayat 11 ini akunya itu siapa? Apa perlu hadiah? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa tulis di kolom komentar bahwa tentang Amsal 8 ayat 11 itu akunya itu siapa, merujuk ke siapa. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya ayat itu supaya aktif nih. Jadi di kolom komentar Bapak Ibu bisa berikan, Bapak Ibu bisa hasil mempelajari bahwa tekun mencari akunya siapa? Aku mencari Tuhan, tapi hurufnya akunya kecil, huruf kecil. Biasanya kan untuk merujuk ke kata-kata aku kepada Tuhan itu biasanya hurufnya besar. Tapi di situ dikatakan tekun mencari aku, huruf akunya, huruf A-nya itu adalah huruf kecil. Kemudian Kisah 26 ayat 7, tekun beribadah. Kolose 1 ayat 11, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kata-kata tekun di situ. Nah, yang menjadi ayat utama dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita coba lihat dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12, ya Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1 dibaca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa kita harus tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita akan coba renungkan ayat ini. Ya, jadi kita akan renungkan bahwa tekun tentang perlombaan. Nah, Bapak Ibu, kalau masalah perlombaan biasanya ada satu kegiatan olahraga ya, biasanya ada lomba lari, atletik, dan lain-lain. Di situ dikatakan bahwa tekun ya dalam perlombaan. Nah, perlombaan di sini ada peserta, ada beberapa orang peserta. Kemudian kita pelajari lagi, ada penonton, ada ya. Terus yang paling penting adalah ada garis startnya untuk misalnya untuk atletik ya. Untuk atletik ada garis startnya dan ada garis finishnya. Percuma kalau atletik dilakukan garis startnya ada, garis finishnya nggak ada. Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas itu sampai kapan? Sampai dari pagi sampai siang, sampai sore. Perlombaan itu diadakan, nggak ada yang menang. Karena garis finishnya nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tekun di sini berarti misalkan dalam suatu perlombaan itu si atlet itu harus berlatih.
atlet itu harus mempunyai kemampuan. Atlet itu harus memiliki jam terbang atau pengalaman yang banyak. Atlet itu harus mempunyai kemauan yang kuat, banyak sekali ya. Jadi untuk memenangkan suatu pertandingan itu banyak sekali yang harus dilakukan oleh para atlet itu. Mau yang sepak bola misalkan, ya sepak bola dia harus punya stamina yang kuat. Ya selama 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua, dia harus staminanya harus kuat. Banyak sekali. Nanti kita akan simpulkan semuanya itu. Baik Bapak Ibu, saya akan contohkan mengenai Nabi Nuh. Mungkin kalau soal cerita Nuh, Bahtera itu sudah biasa ya, dari sekolah minggu kita bisa sudah dengarkan ya cerita tentang Bahtera. Bahtera itu nggak gampang Bapak Ibu. Dimensi yang dibuat adalah yang saya catat, yang saya dapatkan ya lewat beberapa sumber ya. Selain dari Alkitab di sini dikatakan Bahtera itu ukurannya adalah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Sekali lagi, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kalau di ukuran yang biasa kita temui, sentimeter atau meter, 1 hasta itu adalah 45 cm. Atau dari siku ke ujung jari. Jadi satu kali begini itu adalah 45 cm. Ujung jari mungkin ke paling ujung adalah jari tengah ya. Nah, itu ukurannya adalah 45 cm. 135 meter hasilnya, panjangnya 22,5 meter, lebarnya dan tingginya 13 meter. Itu kira-kira ya, jadi ukuran Bahtera itu seperti itu. Dan ternyata saya lihat adalah ini ukurannya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa membayangkan secara detail bahwa ukuran ini tuh seberapa panjang, seberapa tinggi, seberapa lebar. Ukuran ini adalah lebih besar, lebih panjang, lebih lebar, dan tingginya mungkin ada ya, bervariasi ya. Panjangnya lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi mungkin ya dari ukuran lapangan sepak bola. Mudah kan membayangkannya? Tidak usah harus mengukur bahwa itu betul-betul sebesar itukah atau tidak. Kita bayangkan seperti itu. Seperti itu saja, seperti lapangan sepak bola, lebih panjang, lebih lebar, dan mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ini 13 meter, kita nggak tahu ya apa ukuran tinggi dari lapangan sepak bola, apa lebih tinggi dari 13 meter atau tidak. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ukuran Bahtera yang sebesar itu harus dibuat dari pohon kayu gofir. Dan juga ada pakal. Kayu gofir sama kira-kira ya, sama dengan pohon aras atau pohon jati. Ya, pohon jati kayunya berat sekali kan. Pakal atau sabut atau kulit kayu ini berfungsi untuk menambal sela-sela. Jadi di antara kayu dengan kayu mungkin ya, jadi ada bagian-bagian berlubangnya, nah itu ditambal oleh sabut atau kulit kayu atau pakal ini. Kemudian lama pembangunan Bahtera itu adalah 80 sampai 100 tahun. Saat Nuh memiliki anak itu berusia 500 tahun, dan saat air bah itu terjadi saat usia Nuh 600 tahun. Jadi kurang lebih 100 tahun pembuatannya. Itu ada di Kejadian 7 ayat 6 ya, Bapak Ibu boleh perhatikan. Kapasitas Bahtera ini berisi 50.000 atau maksimal 79.000 ekor binatang. Maksudnya secara utuh binatangnya, bukan ekornya aja. Baik, plus atau ditambah keluarga Nuh 8 orang. Jadi kapasitasnya
sekian banyak. Ya, Bapak Ibu, jadi itu detailnya mengenai bahtera yang Nuh buat. Oke. Kemudian selanjutnya yang membangun bahtera itu adalah Nuh dan keluarga. Jadi nggak ada orang lain. Rekan-rekan atau teman-teman Nuh saat itu tidak ditulis ya dalam kitab Kejadian ini, bahwa Nuh ini membangun bahtera bersama teman-teman yang lain selain dari keluarga, nggak ada. Jadi cuma Nuh dan keluarga. Mungkin juga terlibat istrinya, anak-anak mantu, dan anak-anaknya, ya, mereka terlibat. Dan saat pada Kejadian 7 ayat 16, ya, mungkin saya tidak perlu baca karena mengingat waktu ya sangat singkat. Kejadian 7 ayat 16 itu saat air bah terjadi, yang menutup pintu bahtera itu bukan Nuh, tapi Tuhan. Tuhan menutup pintu bahtera saat air sudah mulai naik. Saat air sudah mulai naik. Nah, tidak dijelaskan bahwa, atau mungkin saya nggak dapat ya. Jadi Nuh itu membangun bahtera ini berdasarkan cerita-cerita dari sekolah minggu, bahwa Nuh itu mendirikan bahtera ini di atas gunung. Tapi saya cari, mungkin maaf ya, mungkin karena keterbatasan saya juga, di sini tidak disebutkan bahwa dengan jelas bahwa Nuh mendirikan bahtera di atas gunung. Tapi yang bisa kita dapatkan mengenai Nuh mendirikan bahtera ini, yaitu di saat air bah itu semakin lama semakin naik, ya, air itu semakin meninggi dan menutupi gunung-gunung. Maka terapung-apunglah bahtera itu. Jadi kemungkinan ya kita berdasarkan hal itu mungkin yang lebih berkompetensi ya, yang bisa menjelaskan hal ini. Jadi air harus meninggi dulu, baru bahtera itu berada di atas air. Nah, bukan berarti bahteranya ada di bawah dulu. Kemungkinan juga ya, banyak sekali kemungkinan sih. Saat terjadi air bah, mungkin banyak orang juga yang mendatangi bahtera itu, tolong Nuh, tolong aku, tolong. Tapi di sini tidak ada. Ya, jadi air meninggi, bahtera itu terapung-apung. Baik, kita akan lanjutkan. Kita tidak akan terlalu jauh ke arah situ karena waktu dan juga ya perlu belajar lebih, memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan saja. Nah, ada beberapa yang saya coba mau bagikan. Ada beberapa tantangan dalam membangun bahtera itu. Satu, lamanya pembangunan, nggak mudah ya. 100 tahun membangun, apakah dalam setiap hari-harinya, jangankan tahun, hari, kita langsung ke hari, setiap hari dalam mungkin 24 jam, tidak, 8 jam, 10 jam, setiap harinya harus memotong kayu, harus menghaluskan kayu, mengukur kayu. Kemudian selanjutnya, apakah Nuh ahli kayu atau Nuh mempunyai keahlian untuk membangun bahtera? Ketiga, bantuan cuman ada dari keluarga. Ada 7 orang yang membantu Nuh, dan diantaranya ada 4 orang wanita. Sem, Ham, Yafet 3 pria, 1 Nuh, 4 orang pria, ya, dan 4 orang lagi adalah wanita. Apakah maksimal pekerjaan? Kemudian selanjutnya, apakah dengan semudah itu Nuh percaya bahwa Tuhan akan menghukum
Apakah Nuh percaya bahwa Tuhan bahwa nantinya akan terjadi air bah? Dan bagaimana pendapat atau respon dari orang-orang sejamannya? Itu tantangannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa Nuh benar-benar tekun di dalam membangun bahtera. Apa yang menjadi Nuh begitu tekun membangun bahtera, ya, bersama keluarganya, taat, selalu dikerjakan, mungkin tidak ada males, udah nanti aja tinggalkan dulu lah. Tidak ada kata-kata seperti itu, atau mungkin tidak ada mogok, istilahnya berhenti, capek istilahnya. Apa sih yang membuat Nuh tekun? Kesatu, ada tujuan yang Nuh pegang kuat, yaitu adalah perintah Tuhan. Nah, ada tujuan yang Nuh lakukan demi bahtera itu benar-benar terjadi, itu benar-benar terbangun, selesai bahtera itu, yaitu perintah Tuhan. Kan Tuhan akan menghukum manusia pada saat itu. Nah, kembali lagi mengenai tema tekun, walaupun sulit, Nuh dituntut harus mendengarkan firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Dia harus membangun bahtera. Tadi ada beberapa tantangan yang saya utarakan. Apakah dengan semudah itu? Saat ini kita tidak terpikir kejadian waktu itu. Tapi apa yang terjadi jika Anda, saya, itu memang nyata. Saat itu diharuskan membangun bahtera. Saat itu terjadi pada saya atau saudara, bukan pada Nuh. Bisa langsung merasakan kesulitan. Bapak Ibu sekalian, di dalam ketekunan yang Nuh lakukan, harus ada pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang Nuh lakukan, pengetahuan yang Nuh miliki adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Benar-benar tahu bahwa itu adalah suara Tuhan dan itu adalah perintah Tuhan. Mari kita coba baca dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, sudah jelas. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh, membangun bahtera yang tidak masuk dalam logika kita, dibangun di atas gunung, ya, sementara kesimpulannya seperti itu ya, jadi tidak akurat sih. Kemudian tidak ada tanda-tanda akan air bah itu ada. Kemudian ya, ada beberapa dimensi ukuran-ukuran yang harus dilakukan. Nah, Nuh dengan tekun melakukannya karena dia mengetahui, memiliki pengetahuan bahwa itu adalah firman Tuhan. Dia mengenal jelas bahwa itu adalah perintah Tuhan. Kemudian setelah itu adalah motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu datang dari kemauan dari dirinya sendiri. Antusias sekali melakukan firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, saya harus lakukan. Kita coba baca dalam Yohanes 14
dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah motivasi yang benar. Jadi sudah yakin ini suara Tuhan dan ini adalah Tuhan sendiri. Dua poin ini cukup untuk melakukan atau menimbulkan ketekunan di dalam diri kita melalui contoh Nuh ini ya. Jadi satu tadi adalah perlu pengetahuan yang benar. Kita harus, zaman dulu, zaman Nuh, Allah berbicara langsung. Zaman para rasul ada Tuhan Yesus. Saat ini kita mendengarkan Roh Kudus. Kita mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus. Dan juga lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita pegang ini sama-sama. Itu ada motivasi yang benar. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nuh melakukannya karena tahu yang menyuruhnya adalah Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang merupakan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan sumber dari kekekalan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu stamina yang kuat. Stamina yang prima seperti tadi perlombaan. Atlet ini harus kuat dari awal sampai akhir, dari garis start sampai garis finish. Itu didukung sepenuhnya oleh stamina yang kuat. Kita coba baca dalam 1 Tesalonika Satu Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Ya, kita baca ya saudara-saudara. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sudah jelas di sini, saudara, bahwa Paulus memberitakan Injil bisa kuat oleh karena kekuatan Roh Kudus. Durasi atau lamanya membangun bahtera selama 100 tahun, Nuh bisa kuat. Ya, ada kekuatan dari Allah. Ketekunan perlu kekuatan, bukan secara jasmani. Kalau jasmani kita merosot, kita tidak bisa tekun, saudara-saudara. Melakukan hal apapun, kalau kekuatan jasmani kita merosot, habis. Tapi kekuatan jasmani kita ini bisa lebih kuat kalau di dalam kehidupan kita, roh kita juga kuat. Jadi kekuatan Roh Kudus itu penting sekali agar kita bisa tekun. Kemudian poin yang keempat, kita perlu pendamping. Seperti tadi, Nuh ada saudara-saudara, ada keluarga. Ketekunan, kita perlu pendamping. Kita perlu ada yang mensupport. Kita coba baca dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang 5, kita mulai dari ayat yang ke-5. Ibrani 13, bentar ada ini ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ibrani 13 ayat yang ke-5, tapi
kita coba ayat 5b saja sampai ayat 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di sini saya tekankan bahwa Tuhan adalah penolongku. Jadi, kita perlu pendamping yang kuat. Kita perlu pendamping yang kuat. Di saat melakukan ketekunan itu, kita perlu pengetahuan yang benar, perlu motivasi, perlu stamina yang prima. Motivasi juga bisa dari saudara-saudara kita, lewat kesaksian mereka, lewat doa-doa mereka, teman-teman di gereja, bapak dan ibu gembala, itu merupakan motivasi aku. Walaupun tidak disampaikan secara langsung, tapi kalau mereka berdoa untuk kita, itu adalah motivasi yang kuat. Dan pendamping yang kuat adalah sudah jelas, tidak ada yang lain. Hanyalah kepada Yesus satu-satunya penolong kita yang teguh, yang kuat, yang paling kuat, tidak ada kelemahannya. Allah kita sempurna. Nah, saat ini apa yang sedang kita alami? Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami, kita harus tekun menjalani. Mungkin usaha Bapak Ibu sedang menurun, keadaan ekonomi semakin lama semakin menurun, ekonomi keluarga, kondisi yang tidak jelas, keadaan yang tidak jelas, itu merupakan seperti kita membangun bahtera. Kita harus tekun menjalaninya. Kita harus tekun menjalaninya walaupun sulit. Beberapa poin tadi kiranya bisa menjadi kekuatan dan motivasi juga bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi sekarang ini jangan kita sesalkan, karena kondisi hari-hari ini adalah merupakan bagian dari rancangan-rancangan Allah bagi kita untuk kedepannya kita dapat menyaksikan begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan dalam memelihara kehidupan kita walaupun kondisi ini dalam keadaan sulit. Intinya, kesulitan keadaan ini tidak bisa kita hindari, tapi yang bisa kita lakukan adalah ketekunannya. Kita tetap harus tekun seperti Nuh membangun bahtera. Akhirnya mereka bisa melihat pelangi yang Tuhan berikan bagi mereka, tanda pendamaian antara Allah dengan manusia. Dan kita juga lihat, kita akan lihat ketekunan yang kita bisa lewati, yang kita bisa jalani, yang kita bisa lakukan, ini akan menghasilkan suatu hasil ya dari ketekunan kita, jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Besok, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, atau bulan ke depan, kita tidak tahu. Yang penting Tuhan sudah memberikan janji pada kita, tidak akan memberikan rancangan-rancangan kecelakaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini renungan tidak diperpanjang lagi, tapi kiranya apa yang bisa saya bagikan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk bisa tekun untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya lewat ketekunan masing-masing secara pribadi itu menghasilkan kesaksian bagi saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga termotivasi lewat pengetahuan yang benar, mendapatkan motivasi yang benar, mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dan juga dengan keyakinan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya, dan hamba-Mu tidak memiliki kata-kata yang sempurna Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan rema di dalam hati kami masing-masing, bahkan menguraikannya, menjelaskannya lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada sore hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap kuat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih deh Bapak Ibu sudah menyaksikan, tetap setia menyaksikan pujian dan firman Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak sempat dengan jam yang ditentukan, boleh buka ya di waktu-waktu yang Bapak Ibu memang punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, tetap setia dan doakan agar proyek ini tetap terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bangkit